ada izin report persyaratannya itu. Baik, terima kasih. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi wawancara. Sebelumnya kami juga sudah menyediakan kurang lebih 15 pertanyaan yang akan dijawab oleh Bu Diana. Untuk pertanyaan pertama, produk-produk yang disediakan oleh Bank OCBC ini apa aja ya, Bu? Oke, selamat pagi semuanya. Saya Diana dari Bank OCBC. Saya bertugas di cabang Madiun ya. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nah, kalau jawab pertanyaan yang produk ya. Kalau di OCBC sendiri, sebenarnya produk itu dibagi menjadi dua macam ya. Ada produk funding atau produk simpanan, kemudian yang kedua produk kredit. Nah, itu saya akan jabarkan satu-satu dulu. Nah, produk funding itu pun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu produk on balance sheet atau produk dari bank itu sendiri. Kemudian yang satu lagi itu produk off balance sheet. Nah, itu produk investment yang mana bank ini sebagai agen penjual saja. Jadi bukan produknya bank, tapi produk luar yang dijual melalui Bank OCBC. Nah, saya lanjut ke yang produk kredit. Kalau produk kredit pun sama, ada produk yang punya bank, kemudian sebenarnya kalau secara ini ya, produk dasarnya sih punya bank semua. Cuma untuk membiayai apa, itu terbagi ada yang untuk membiayai consumer sama modal kerja. Itu untuk jenis-jenisnya dulu. Nah, di sini saya perlu detailin per produknya apa aja nggak? Iya, Bu, perlu. Oke, siap. Nah, di sini kalau yang saya jabarin dulu untuk yang produk fundingnya ya. Produk funding yang pertama tadi kan produk on balance sheet atau produk bank sendiri, itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada produk tabungan, kemudian produk giro, sama produk deposito. Nah, ini tabungan ini sendiri sih yang ini ya, jadi keunggulan dari Bank OCBC itu ada namanya tanda 360 atau 360 plus, yang mana satu tabungan ini sudah terdiri dari 12 mata uang. Nah, di situ yang menjadi benefit lebih dari Bank OCBC, sehingga kalau nasabah menggunakan fasilitas tabungan itu hanya dengan buka satu account saja, itu sudah memiliki 12 multi currency sekaligus. Yang mana setiap masing-masing tabungan bermata uang asing itu bisa dipakai di negara masing-masing itu. Kayak gitu. Contoh aja nih, kita terdiri dari mata uang apa aja? Tabungan kita yang pasti basicnya adalah tabungan IDR atau rupiah. Kemudian 11 mata uang itu ada USD, kemudian Euro, kemudian Aussie, kemudian New Zealand, Hong Kong dollar, Singapura dollar, kemudian GBP, CAD atau Canadian, kemudian ada CNH, sama satu lagi Jepang Yen. Nah, itu 11 mata uang plus 1 IDR tadi. Nah, kemudian kalau untuk yang produk giro itu adalah produk yang digunakan untuk perputaran usaha nih, terutama ini ya, yang ada yang nama perorangan ataupun badan usaha yang mana biasanya digunakan untuk transaksional bisnis. Nah, kemudian yang ketiga itu produk deposito. Kalau deposito sudah pada dasarnya semua bank pasti punya ya, deposito itu bentuk simpanan yang diberikan jangka waktu tertentu, seperti jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan, yang mana memberikan itu di lock nih selama jangka waktu itu dan dapat bunga khusus. Itu untuk sisi depositonya. Nah, kemudian saya ini nih yang apa? Jadi istilahnya kayak pilarnya Bank OCBC juga, yang dari produk off balance sheet atau produk investment itu terdiri apa aja, ada berbagai macam. Secara basic OCBC jual produk investment itu ada 3. Yang satu produk bond atau obligasi, kemudian produk reksadana, sama satu lagi bank assurance. Nah, produk bond ini sendiri juga tipenya banyak banget. Ada obligasi yang government bond atau obligasi pemerintah, contoh nih kayak Suku, ORI, FR, kayak gitu.
Kemudian ada lagi yang apa itu corporate bond atau obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau korporasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada reksadana. Kalau reksadana itu kan kumpulan dari beberapa saham yang dikelola oleh satu manajer investasi yang dijual ke investor. Kemudian yang ketiga tadi adalah produk bank assurance. Bank assurance sendiri adalah asuransi yang mana kita ini sebagai dealer ya. Jadi yang produk investment atau off balance sheet semua tadi itu kita ada kerjasama sama pihak lain. Kalau bank assurance kebetulan kami kerjasama sama grup kami sendiri, Great Eastern Life yang berpusat di Singapura juga, itu juga ini ya, apa itu menjual produk-produk asuransi. Produk asuransi itu pun juga sangat banyak macamnya. Nah, kalau untuk reksadana itu kita ada dua tipe lagi, ada reksadana lamsam yang mana nasabah ini sekali penempatan kemudian bisa dilakukan jual beli setiap saat sama reksadana berjangka kayak gitu. Itu untuk jenis-jenis produk secara ininya, secara dari simpanan atau fundingnya. Nah, di sini tadi saya sudah jelasin nih sebenarnya secara penjabaran dari masing-masing produk. Perlu saya sebutin produknya apa saja nggak? Tipe secara ini, mungkin kita ini lebih menjurus ke kayak merek ya. Itu perlu dijelasin sampai sedalam itu nggak? Boleh, Bu. Perlu. Oke. Ya, ini tadi yang ini ya, yang on balance sheet tadi kan saya sebutin nih, kalau tabungan kita ada tanda 360 plus, kemudian ada tabungan syariah, istilahnya di kita tabungan IB Mudharabah Plus juga. Nah, kemudian untuk giro kita ada 3, yaitu ada giro Smart, kemudian giro Signature, sama giro IB. Giro IB ini adalah giro syariah. Nah, kemudian untuk deposito, kalau deposito sih kita satu tipe aja, hanya deposito gitu aja. Kemudian dari sisi reksadana, saya jabarin satu-satu. Sorry, saya ke ini dulu ya, off balance sheet yang satu produk bond atau government bond atau obligasi. Nah, itu apa aja produknya? Ada suku, kemudian ada ORI, kemudian ada FR atau fixed rate, kemudian ada corporate bond. Nah, corporate bond ini apa saja yang dijual sama OCBC? Salah satunya kayak Mandiri, kemudian bondnya BRI, bondnya dari apa itu kayak KAI, kayak gitu-gitu sih. Tapi yang kita pastinya juga untuk corporate-nya masih corporate yang seputaran punya pemerintah yang kita prioritaskan. Nah, kemudian saya lanjut lagi tuh tadi untuk yang dari sisi bondnya atau obligasinya. Dari sisi reksadana, kami ada kerjasama sama beberapa manajer investasi. Salah satunya kita sama Schroder, kemudian sama BNP Paribas, kemudian sama Ashmore, kemudian sama satu lagi Mandiri. Nah, dari ketiga manajer investasi ini, empat manajer investasi ini ada beberapa produk juga. Nah, produknya mungkin saya sebutin ya. Kalau yang dari Ashmore, kita ada Ashmore Dana Obligasi Nusantara, ada Ashmore Dana Progresif, Ashmore Dana Ekuitas Nusantara. Itu saya sebutin 3 dulu aja, karena produknya sebenarnya banyak banget. Saya enggak akan jabarin satu-satu. Kemudian yang satu MI lagi dari Schroder, itu produknya ada Schroder Dana Liquid, kemudian ada Schroder Dana Prestasi Plus, kemudian ada Schroder Dana Istimewa. Itu 3 produknya yang saya sebutin dari Schroder. Kemudian tadi ada BNP Paribas, itu ada BNP Paribas Solaris, kemudian BNP Paribas Pesona, sama BNP Paribas Greater China. Itu 3 salah satu dari 3 produk dari MI BNP Paribas. Kemudian yang terakhir tadi MI dari
Mandiri. Itu ada Mandiri Dana Midu, sorry saya enggak terlalu hafal detailnya sih, karena terus terang Mandiri ini baru. Singkatannya sih Midu kalau untuk ininya, cuma kepanjangannya apa sorry saya enggak yang terlalu hafal detailnya. Itu beberapa contoh produk yang dari manajer investasi atau reksadana sendiri. Nah, kemudian yang terakhir saya sebutin untuk yang bank assurance atau asuransi. Asuransi ini kita ada kerjasama sama salah satu perusahaan asuransi besar yaitu Allianz. Kemudian sama kalau untuk yang utama kita sama Great Eastern, yaitu bukan kerjasama tapi kita memang satu grup sama perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk yang Great Eastern, salah satu produknya adalah MPHP atau Max Protect Heritage. Kemudian ada GPP, Great Protect GPP, Great Protect itu. Kemudian yang satu lagi ada GIP. Kemudian untuk yang dari Allianz itu kita ada jual 2 produk yaitu ALSP dan AWPL. Nah, itu detail dari masing-masing produk yang dijual oleh Bank OCBC dari sisi simpanan atau funding. Kemudian saya jabarkan untuk yang dari sisi kredit ya atau loan sendiri. Nah, kami ada 2 produk, yaitu produk untuk pembiayaan modal kerja, istilahnya di kami itu produk IMB, kemudian yang kedua itu produk kredit atau loan untuk pembiayaan consumer. Nah, ini seperti apa sih contohnya? Kalau untuk pembiayaan consumer itu sendiri seperti untuk KPR, kepemilikan rumah, kemudian KPA atau kepemilikan apartemen, kemudian KPM, kepemilikan mobil. Itu contoh-contoh produknya seperti itu. Selanjutnya itu saya mau tanya, kalau tadi kan sempat mention kita itu bisa kredit. Nah, terus syarat-syaratnya buat kita punya kredit itu gimana ya, Bu? Oke, kalau syarat kredit sendiri, ini kredit kan ada 2 macam ya, ada kredit modal kerja atau IMB yang diperuntukkan untuk perusahaan atau perorangan yang memiliki usaha, kemudian yang kedua ini kredit untuk consumer ini untuk konsumsi atau untuk pembelian sesuatu barang yang dipakai kayak gitu. Nah, ini saya sebutin satu-satu dulu. Kalau syarat untuk modal kerja, pastinya yang satu itu memiliki usaha yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Itu ketentuan dasarnya, karena kita pengen memastikan bahwa kredit ini kan ada risk ya, atau ada resiko buat banknya memberikan pinjaman kepada customer. Jadi kita pastikan kenapa mesti 2 tahun, karena kita memastikan kalau usaha sudah berjalan 2 tahun, itu sudah dianggap settle atau sudah dianggap dia sudah kokoh secara pondasinya kayak gitu. Nah, syaratnya kemudian kalau untuk syarat basicnya itu tadi ya, kalau untuk yang modal kerja. Kemudian syarat-syarat administratifnya. Syarat-syarat administratif itu berupa apa saja? Contoh nih, kalau untuk nasabah perorangan atau pengusaha perorangan, itu syarat administratifnya terdiri dari 1, ada KTP suami istri, kemudian ada KK, ada akte nikah, ada NPWP pribadi. Itu syarat administratifnya secara perorangannya, ditambah dengan legalitas usaha. Legalitas usahanya itu ada apa saja? Yang satu pastinya ada, kalau untuk perorangan itu ada SIUP, ada NPWP, TDP. Nah, yang sekarang ini sudah diringkas nih, jadi istilahnya ada NIB. Kemudian ada syarat lagi, kita untuk menganalisa keuangan dari nasabah ini pakai apa syaratnya? Kita pakai syaratnya adalah rekening dari nasabah itu selama 3 bulan terakhir. Maka kita akan melihat dari rekening itu adalah perputaran usaha ini seberapa besar, sehingga kita bisa memberikan parameter seberapa banyak kredit yang bisa kita berikan kepada nasabah tersebut. Itu dokumen legalitas usaha. Kemudian dari sisi dokumen jaminan, karena di bank ini kan pasti ada jaminan sebagai garansi bahwa nasabah ini bisa kami berikan kredit itu sendiri. Jaminannya apa?
Nah, bisa ada jaminan fixed asset, yaitu tanah dan bangunan di atasnya. Nah, itu syarat yang dilampirkan atau syarat administratifnya apa? Itu berupa kopi sertifikat yang dijaminkan, kemudian kopi IMB sama kopi PBB terakhir. Itu syarat-syarat dari kredit modal kerja. Kemudian saya pindah ke yang kredit consumer. Sebenarnya secara syarat administratif itu kurang lebihnya mirip. Kalau yang di modal kerja tadi yang dianalisa adalah seberapa besar omset usaha dari nasabah ini untuk menentukan parameter berapa banyak kredit yang kita berikan. Tapi kalau untuk kredit consumer itu kita menganalisanya adalah nasabah ini kan untuk pembelian sesuatu ya, misal untuk pembelian rumah harga 1M, kita akan menganalisa seberapa besar kemampuan dari calon nasabah ini untuk melakukan pembayaran atas angsuran dari 1M itu atau cicilan atas 1M dari pembelian aset itu. Sehingga dokumen yang kita perlukan kurang lebihnya adalah kalau untuk yang kita analisa kemampuan bayar dari calon debitur ini terhadap pengajuannya. Nah, ini syaratnya apa saja? Kalau untuk yang kredit consumer ini kan biasanya ada 3 ya, ada pengusaha, kemudian ada karyawan, sama ada profesional. Profesional itu contoh pengacara, dokter, notaris, kayak gitu tuh masuknya ke profesional. Kalau karyawan itu bisa jadi ada karyawan swasta dan PNS. Kemudian yang pengusaha tadi ya pengusaha di bidang apapun itu tidak ada masalah. Syaratnya sih kurang lebih sama secara syarat administratifnya. Yang membedakan di sini adalah dari masing-masing tipe pekerjaan tadi. Sebagai contoh, kalau pengusaha ini sama, kita tetap minta rekening 3 bulan terakhir. Kemudian kalau rekening 3 bulan terakhir di sini dari sisi pengusaha kurang lebihnya untuk tahu omsetnya tadi, kemudian pendapatan bersihnya dia di angka berapa, kayak gitu sih. Tapi kalau untuk yang membedakan lagi dari sisi karyawan itu kita akan minta data berupa slip gaji, kemudian SK dari atau ini ya SK surat ketetapan untuk kepegawaian tetap karena di sini kita kalau pegawainya bukan pegawai tetap masih belum bisa mengambil KPR di kita. Kemudian kalau untuk profesional itu kita biasanya juga mintanya bukti rekening. Kita akan menganalisa seberapa besar pendapatan yang bersangkutan ini untuk kita analisa kemampuan bayarnya juga. Kalau masalah syarat administratif kayak KTP dan lain sebagainya itu sama dengan yang di pengusaha tadi yang untuk modal kerja, tapi dalam hal ini kalau untuk karyawan sama profesional tidak pakai SIUP, TDP dan lain sebagainya. Yang untuk legalitas usaha itu nggak ada. Kayak gitu. Perlu saya jabarin detail satu-satu lagi atau cukup dirangkum dari yang tadi? Cukup dirangkum dari yang tadi aja nggak apa-apa, Bu. Oke, noted. Silahkan lanjut. Kalau boleh tanya Bu, layanan yang diberi itu kan ada kreditnya. Nah, yang kredit OCBC ini maksudnya kayak sistemnya bagaimana dan keuntungan kayak lebih untung dari ada bunganya atau apa gitu Bu? Nah, ini keuntungan dari sisi bank atau dari sisi konsumen dulu yang saya tanya, saya perjelas dulu. Yang sisi konsumen. Sisi konsumen, oke. Benefit-benefitnya ya. Kalau lebih ke arah produk ini, saya bilang Bank OCBC ini, kita ini kan loan-nya, kreditnya ini kita segmennya tadi yang saya sebutin. Ada segmen modal kerja, kemudian ada juga segmen consumer. Kalau dari sisi segmen modal kerja, keuntungan buat nasabah apa saja sih? Nah, dalam hal ini, bunga yang diberikan Bank OCBC ini cukup kompetitif. Yang mana kalau untuk pengusaha saat ini bisa di range antara 9 sampai, saya sebut rank bawahnya aja 8 sampai kurang lebihnya di 9%. Itu sangat menarik karena saat ini di bank luar itu maksud saya di selain OCBC ya, di bank di Indo selain OCBC itu untuk modal kerja rata-rata masih memberikan
2 digit juga sih, kurang lebihnya di 10-11 itu masih banyak. Sedangkan di Bank OCBC sendiri, kami untuk kredit modal kerja, baik itu yang rekening koran maupun untuk angsuran, itu bisa di range 8 sampai 9 tadi. 9% ya, 8% sampai 9%. Kemudian kita fasilitasin juga dengan yang tadi sebelumnya di awal saya sebutin salah satu produknya Giro. Nah, pengusaha ini kan memerlukan ini ya, intensitas perputaran usaha yang cukup tinggi. Dia ada kebutuhan transfer ke supplier-suppliernya, kemudian ada kebutuhan untuk menerima pembayaran dari konsumen-konsumennya. Nah, dengan menggunakan Giro dari Bank OCBC, Giro di kita ini fasilitasnya banyak banget. Ada yang fitur-fitur di mana memberikan transfer gratis ke bank lain. Nah, kemudian ada fitur juga mendapatkan cash rebate atas pembayaran dari konsumen atau transfer bank masuk ke rekening dia, itu justru kayak dapat cashback kayak gitu-gitu sih. Jadi benefitnya selain dapat bunga murah, transaksional dari pengusaha itu sendiri itu disupport dengan layanan atau sistem yang mana banyak banget memberikan benefit seperti gratis-gratis transfer tadi dan benefit-benefit lainnya kayak gitu. Kemudian dari sisi kredit consumer atau kredit secure loan. Untuk di kita sih kelebihan untuk konsumen apa? Bunganya juga sangat menarik ya. Kalau kita sebutin bunga yang ada di Bank OCBC, kita ini kan sudah ada kerjasama sama developer-developer besar seperti dengan Citraland, dengan Pakuwon, kayak gitu-gitu. Itu bunganya sangat kompetitif dan bisa dibilang base rate-nya kita ini bisa sampai yang di angka 4% kayak gitu. Karena kita ada ini ya, kalau yang di developer primary itu kita ada kolaborasi sehingga ada subsidi bunga, sehingga bunganya bisa sangat murah. Tapi kalau yang di luar developer primer tadi, kita pun tidak perlu khawatir karena nasabah untuk pembelian rumah yang baru maupun second, kita bunganya juga cukup murah. Seperti halnya kalau bunga fix di 5 tahun, kita bisa dapat bunga 6,25%, fix 3 tahun, itu kita bisa dapat bunga di 5,75%, kayak gitu. Kemudian satu lagi nih yang menonjol dari Bank OCBC, keuntungan ketika nasabah ini mengambil kredit KPR di Bank OCBC. Ada yang namanya kita produk KPR kendali, di mana itu nasabah bisa mendapatkan bunga yang seperti saya sebutkan di awal tadi, tapi bisa dapat subsidi bunga atas simpanan dia di tabungan kendalinya. Jadi misal nih, contoh, nasabah ini ngambil KPR senilai 1M. Kemudian nasabah ini idealnya, saya bilang ideal ini tidak wajib ya, tapi bagusnya nasabah tuh taruh dana kurang lebihnya 125% dari nilai KPR-nya. Maka nasabah ini akan mendapat subsidi bunga dari penempatan dia di tabungan tersebut, sehingga bisa jadi kalau taruh dananya tuh di 125%, maka nasabah ini bunganya akan 0%. Jadi seolah-olah dia tidak membayar bunga sama sekali karena bunganya disubsidi dari bunga simpanannya dia. Dan kenapa saya bilang idealnya? Karena bunga simpanan yang dikendali tadi itu tidak di-lock. Jadi tetap bisa digunakan untuk transaksi usaha sebagai dana perputaran karena kita ngitungnya adalah average saldo harian. Jadi meskipun dana dipakai muter usaha pun nggak apa-apa, tetap aja dana yang standby di situ kita average saldonya, bunganya akan mensubsidi bunga KPR-nya tadi. Kayak gitu. Dari sini sudah jelas penjelasannya? Sudah, Bu. Oke. Berarti kan kalau kredit itu kan kalau dilihat dari kayak persyaratannya itu kan pakai NIK, pakai KTP, NIB dan segala macam itu kan kayaknya untuk orang yang sudah bekerja gitu ya. Kalau misalkan kita Betul. di usia sekarang ini kita juga mau punya kredit gitu Bu, itu gimana ya Bu kira-kira? Bisa atau Gini, kalau untuk kredit, ini bank itu memiliki persyaratan dasar yang mana usia sudah mencapai 21 tahun dulu ya. Usia 21 sampai dengan usia
kalau pengusaha itu 65, pengusaha 70, tapi kalau untuk yang karyawan itu sampai usia pensiun. Usia pensiun itu kan ada yang sampai 55, ada yang sampai 60. Nah, kalau misal dalam hal ini kayak Grace ini kan belum mencapai syarat utama belum mencapai usia ya, pastinya kan sudah nggak bisa lolos nih dari verifikasi awal, artinya kan berarti nggak bisa. Kemudian yang kedua, misal nasabah ini secara verifikasi usia sudah memenuhi kriteria, akan tetapi ketika dilihat dari sisi kemampuan bayar, misal aja kalau usia 21 itu katakan usia-usia mahasiswa, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan dia usia sudah memenuhi, tetapi secara pekerjaan dia belum memiliki pekerjaan tetap atau belum memiliki ini ya penghasilan, maka dia juga tidak akan bisa untuk melakukan pengambilan kredit. Kecuali dia memang usia sudah memenuhi yang pertama, yang kedua, meskipun dia katakan saat ini kan banyak ya pekerjaan yang tidak harus menjadi karyawan tetap. Contoh nih kayak konten kreator, kayak gitu-gitu kan bisa dibilang pengusaha bukan, kemudian karyawan juga bukan. Nggak masalah, kita tetap bisa mengakomodir atas permohonan kreditnya, asalkan bisa membuktikan bahwa seberapa besar pendapatan dia yang bisa kita analisa untuk mencukupi atas kemampuan bayar dia untuk pembayaran atas angsuran dia. Itu nggak masalah, masih bisa, kayak gitu. Di sini sudah clear? Kalau misalkan nih Bu, bapak saya misalkan itu punya kredit. Terus kalau misalkan mau digabung, kan ada kan Bu di beberapa bank selain OCBC yang bisa kayak gabungan gitu. Kalau di OCBC itu bisa atau enggak? Gini, kalau gabungan itu namanya personal guarantee. Personal guarantee itu bisa-bisa saja, asalkan yang satu, kalau syarat usia dulu ya, syarat usia tetap harus memenuhi. Kalau syarat usia belum memenuhi, kalau kredit ini nggak bisa. Tapi kalau dari sisi penghasilan, misal anak ini usia sudah memenuhi, tapi dari sisi penghasilan itu dia belum cukup nih, katakan penghasilannya dia untuk mengcover atas pengajuannya kredit dia, terlalu gede nih kreditnya diajukan. Itu tetap bisa bank kasih dengan catatan ada personal guarantee dari orang tua, sehingga yang dianalisa dari pendapatan ini juga salah satunya juga pendapatan dari orang tuanya juga, kayak gitu sih. Jadi tetap aja kalau misal usianya belum memenuhi itu juga karena kita ini menganggap bahwa usia ini sebagai kematangan seseorang dalam hal bertanggung jawab atas kredit yang diberikan. Kalau untuk tabungan itu enggak kredit ya, tabungan itu sebenarnya enggak masalah sih, kayak semacam digabungkan, mulai penggabungan itu di kita istilahnya joint account atau QQ kalau untuk anak-anak yang di bawah umur itu masih memungkinkan. Nah, mungkin yang dimaksud Grace di sini ada yang namanya kartu kredit. Kartu kredit itu kan sebenarnya juga kredit nih yang diberikan, tapi dalam bentuk fasilitas kartu atau istilahnya ininya kan kartu kredit. Itu boleh kalau itu minimum syarat usia sudah memiliki KTP atau kurang lebihnya 17 tahun kan. Itu sudah bisa dapat yang mana menjadi tambahan atas kartu utama orang tua. Itu bisa. Tapi bukan kredit ya, ini kartu kredit. Itu anak bisa nempel ke orang tua sebagai suplemen atau tambahan, tapi yang dalam hal ini yang dianalisa full adalah orang tuanya. Anak ini hanya sebagai fasilitas pemberian dari orang tua atau tambahan dari orang tua. Karena secara billing pembayaran atas transaksi pemakaian si kartu tambahan atau anak ini tetap menjadi tanggung jawab kartu utama, dalam hal ini orang tua. Kayak gitu. Sudah clear di sini, Grace? Sudah Bu. Oke. Bisa lanjut lagi. Ini mungkin lanjut ke di sini kalau misalkan saya mau buka tabungan. Nah, kalau mau buka tabungan itu apakah dikenakan biaya lagi ya? Atau mungkin ada limit saldo yang harus diisi ke dalam tabungannya dulu gitu? Oke, siap. Ini saya jelaskan lebih detail masalah syarat, masalah ini ya, tentang biaya atau administrasi di Bank OCBC.
Bank OCBC ini punya layanan yang saya ngomong yang basic ya. Layanan di kita itu adalah namanya layanan nyala. Nah, layanan nyala ini terdiri dari beberapa tering. Saya ngambil tering dasar aja, yang mana hanya dengan saldo 1 juta rupiah, nasabah itu sudah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, kemudian tidak lagi dikenakan, dia ada fasilitas yang namanya free transfer, kayak free transfer BI Fast itu unlimited. Tapi kalau untuk yang free transfer online, free transfer SKN, kemudian free biaya top up atau biaya pembelian transaksi dan lain sebagainya itu hanya diberikan 5 kali aja dalam 1 bulan. Nanti akan di-reset kembali pada saat nasabah ini ya awal bulan berikutnya. Nah, itu nasabah sudah tidak dikenakan biaya apapun alias free. Yang penting dijaga saldo gabungan rata-rata itu boleh dalam produk apapun minimal di 1 juta. Kalau di bawah itu baru nasabah akan kena biaya layanan sebesar 10.000 setiap bulannya. Itu untuk yang produk dasarnya sih. Selebihnya itu ada tering-tering lainnya, seperti halnya kalau nyala itu ada tering 10 juta, bebas biaya transfernya berapa kali, 25 bebas biaya transfernya berapa kali, itu ada tering-teringnya lagi. Tapi yang pasti kalau hanya dengan dijaga saldo 1 juta aja, itu sudah bebas administrasi bulanan. Gitu. Sudah clear di sini? Sudah, Bu. Oke. Tapi sebelumnya kalau misalkan itu kan kalau layanannya tadi di atas 1 juta atau 1 juta ya. Kalau Betul. misalkan kita isi 500.000, terus mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi itu isi lagi 500.000, itu apakah dikenakan biaya bulanan juga gitu, Bu? Gini, kalau Bank OCBC menghitung dasar pengenaan biaya layanan atau enggak, kita adalah average saldo dalam 1 bulan. Katakan minggu ini diisi 500, kemudian baru minggu depannya diisi 500. Artinya saldo akhirnya itu memang betul 1 juta. Tapi ketika kita melihat saldo rata-rata dalam 1 bulan, itu kan tidak ada 1 juta. Maka nasabah akan tetap dikenakan biaya layanan. Gitu. Nah, dan di sini juga menariknya dari Bank OCBC sebenarnya saldo 1 juta itu tidak harus ditaruh di rekening, tapi boleh diinvestasikan dalam produk lain. Contohnya seperti apa? Misal, nasabah ini di saldo tabungan hanya ada 200.000, tapi nasabah ini punya yang namanya ORI atau punya deposito yang mana nominalnya lebih dari 1 juta atau minimal 1 juta, maka si nasabah ini sudah terbebas dari biaya layanan tersebut. Jadi yang 1 juta itu tidak harus di tabungan, tapi boleh di produk lain. Kita ngitungnya total AUM. Kayak gitu. Sudah clear di sini? Ya, clear, Bu. Makasih, Bu. Oke. Kalau begitu, selanjutnya saya akan menanyakan tentang layanan yang diberikan oleh OCBC. Oke, silahkan. Layanan apa saja yang diberikan OCBC untuk nasabah yang premium ataupun yang baru join OCBC? Oke, nih saya sebutin. Kalau layanan di Bank OCBC untuk nasabah funding itu ada 2 tipe. Yang satu layanan nyala, yang sudah saya infokan di awal tadi, sama yang kedua adalah layanan Premier Banking. Kalau layanan nyala, ini cukup dengan saldo 1 juta, nasabah sudah bisa menikmati benefitnya. Kemudian diikuti sama tering-tering berikutnya tadi. Itu benefitnya berjenjang sesuai dengan saldo yang dia tempatkan. Bedanya di apa? Itu bedanya di jumlah gratis biaya transfer ke bank lain yang membedakan setiap tering dana tadi. Tapi layanannya tetap sama. Kita pakainya namanya layanan nyala. Nah, yang kedua itu adalah layanan prioritas. Prioritas ini benefitnya apa saja?
dan syaratnya apa? Nah, kalau layanan prioritas itu nasabah dengan total AUM atau saldo gabungan minimal 500.000 itu sudah bisa menikmati fasilitas layanan Premier. Nah, di sini layanannya berupa apa saja? Itu kalau tereng-tereng juga sih, kami untuk terengnya berjenjang dari 500 juta, kemudian 1 miliar, kemudian 2 miliar, sama yang terakhir adalah 5 miliar. Nah, kalau untuk 500 juta itu layanannya adalah bebas biaya transfer-transfer ke bank lain dan lain sebagainya. Itu kemudian bebas tarik tunai yang mana kuota dalam 1 bulan itu pastinya lebih tinggi dari layanan nyala tadi. Kalau nyala kan yang di bawah 500 ya, itu terbatas maksimal di 50 kali dalam 1 bulan. Kalau di tereng tertinggi. Nah, kemudian yang jenjang 1 miliar itu benefitnya apa? Yang pasti bisa menikmati benefit 500.000. Tetapi dia ada tambahannya. Tambahannya apa? Itu gratis biaya medical check up, paket MCU, medical check up di Prodia selama 1 tahun sekali bagi nasabah Premier. Kemudian yang jenjang ketiga, tereng ketiga, itu untuk nominal 2 miliar sampai dengan di 5 miliar. Benefitnya apa saja? Yang pasti satu, gratis-gratis biaya transfer tadi. Kemudian kedua, gratis biaya medical check up setahun sekali. Ya, tambahannya apa? Ada benefit kuota penjemputan layanan di bandara. Jadi penjemputan ini istilahnya di kami airport pick up. Airport pick up service ini adalah layanan penjemputan dari bandara ke alamat di dalam kota bandara tersebut atau dari dalam kota di dalam bandara itu menuju pergi ke bandara. Contoh, nasabah akan pergi ke ke Jakarta. Dia keberangkatan dari Bandara Surabaya. Maka nasabah ini boleh melakukan pemesanan penjemputan dari rumah yang bersangkutan, rumah nasabah atau di hotel nasabah di daerah, misal kalau Surabaya berarti ya wilayah Surabaya, pergi ke bandara. Atau misal kepulangannya itu dia nganter dari bandara di Juanda pergi ke rumah atau hotel yang ada di area Surabaya dan sekitarnya. Nah, itu yang istilahnya layanan airport pick up service. Dia ada di kota mana aja, ada di Jakarta, kemudian di Surabaya, Bali, Jogja, Malang, sama Medan. Itu untuk layanan airport pick up service untuk nasabah Premier yang bersaldo 2 hingga 5M. Nah, kemudian dapat apa lagi? Dapat birthday gift senilai 500.000 atau itu ini ya semacam cashback yang diberikan kepada nasabah yang berulang tahun ketika melakukan transaksi pembelanjaan untuk apapun itu dapat birthday gift senilai 500.000. Nah, yang terakhir tereng 5M ke atas. 5M ke atas ini yang membedakan sama yang tereng sebelumnya. Pastinya satu, saya ulang lagi, untuk bebas transfer, kemudian medical check up, kemudian airport pick up service. Ini yang membedakan dengan yang 2M adalah di tereng 5M ke atas, airport pick up service ini bisa digunakan di Bandara Changi, Singapura. Jadi antar jemput dari dan ke Bandara Changi ke seluruh kota di Singapura. Kalau ini tidak ada batasan karena Singapura kan kecil ya, jadi kita masih cover semuanya. Kemudian yang membedakan lagi, jadi airport pick up-nya bisa lokal atau domestik, bisa di Singapura. Kemudian yang membedakan lagi dengan yang tereng di bawahnya adalah birthday gift-nya itu senilai 1 juta, bukan 500.000 lagi, tapi naik ke 1 juta. Kemudian ada tambahan layanan namanya airport service. Airport service di sini adalah layanan yang kepengurusan keimigrasian, kemudian pengurusan administratif di dalam bandara, itu ada vendor yang melakukan pengurusan. Itu ada fasilitas dari kami juga, dari Bank OCBC untuk tereng AUM di atas 5 miliar. Itu sih layanan-layanan yang ada di Bank OCBC. Nah,
Sudah clear di sini? Saya mau tanya tentang biaya bebas transfer ke bank lain itu juga termasuk untuk bank luar negeri dan bank asing yang lain atau? Baik. Kalau untuk yang layanan nyala, itu transfernya transfer lokal saja. Yang tering saldo layanan nyala, itu dia bebas biaya transfernya hanya yang lokal. Tapi kalau untuk nasabah Premier Banking, itu layanannya itu termasuk gratis 2 kali biaya titi transfer ke bank ini ya, asing ya. Bank asingnya bukan bank yang lokal. Kalau bank asing lokal itu baik yang Premier, non Premier itu tetap free. Tapi yang saya maksud di sini bank asing di luar negeri. Itu kita ada fasilitas 2 kali dalam 1 bulan untuk bebas biaya transfer titi ke bank lain. Clear di sini? Sudah, Bu. Oke. Bisa lanjut, silahkan pertanyaan berikutnya. Ya, baik Bu. Ini saya dengar-dengar itu OCBC ini kan ada OCBC Premier, nah, ya kan Bu? Nah, Betul. itu juga aku juga sempat lihat ada websitenya juga kan. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan di websitenya? Website di dalam OCBC Premier ya tadi yang ditanyain ya. Iya, Bu. Nah, di situ nasabah umum ya, jadi tidak hanya nasabah sebenarnya untuk website OCBC Premier. Di situ akan ada namanya Beyond Banking. Beyond Banking itu adalah layanan yang saya jelaskan ini tadi. Dengan tering berapa, nasabah bisa apa itu namanya masuk ke tering mana, fasilitas yang didapat apa aja, itu ada di dalamnya. Kemudian di situ ada juga fitur produk, seperti halnya kalau untuk fitur tabungan itu terdiri dari apa saja, kemudian bagaimana fitur-fitur bunganya, fitur-fitur produknya, layanannya, itu semua ada di situ, termasuk untuk kredit, termasuk juga produk investment yang saya sudah jelaskan di awal semuanya tadi, itu semuanya bisa dicek di websitenya Premier itu. Yang pastinya itu hanya untuk pengecekan atau bisa untuk layanannya juga ya, Bu? kalau itu sih hanya pengecekan saja ya, situs web di situ tuh untuk mengetahui apa aja yang ada di dalam OCBC. Kalau misal nasabah mau ini ya, apply kayak gitu-gitu tuh kita lewatnya apps sih. Ada aplikasi tersendiri. Jadi kita sudah pakai OCBC Mobile. Misal nih nasabah mau buka rekening sendiri, ada bisa. Cuma kita lewatnya lewat apps bukan lewat webnya situ. Oh, oke, Bu. Bu, tadi kan ada apps OCBC itu kan, Bu. Itu kriteria maksudnya itu cara untuk masuknya itu gimana ya, Bu? Kira-kira persyaratan apa aja? Gini, kalau untuk pergi ke apps itu memang nasabah sudah ini ya bersedia untuk bergabung sama Bank OCBC. Karena di situ begitu kita masuk ke dalam apps itu kan namanya OCBC Indonesia, nama apps-nya. Ketika di situ nasabah mau login itu memang sudah harus bersedia untuk buka account. Di situ nanti ketika sudah belum nasabah katakan kemudian login, di situ nanti akan diminta kayak pembukaan rekening pada umumnya, yaitu misalnya aja nih di sini syaratnya kalau untuk pembukaan rekening biasa itu kan ada KTP, kemudian ada NPWP bagi yang sudah ini ya eligible. Kalau sebenarnya kan NPWP saat ini sudah sama NIK sama ya, cuma kalau untuk yang itu kan baru live nanti di bulan mungkin sekitar April Mei, tapi saat ini itu masih ditanya NPWP yang biasa. Kalau nasabah yang sudah punya NPWP, kalau belum cukup ditanya sama
KTP sama KK, kemudian ngisi biodata secara lengkap, kemudian mengupload data diri, kemudian nanti bersedia diverifikasi sama tim KYC. Tim KYC ini kan tim dari bank yang memastikan bahwa yang melakukan pembukaan account ini adalah orang yang apply data itu. Jadi kita memastikan orang yang sama nih yang apply. Jadi tidak memungkinkan kan disalahgunakan untuk pembukaan rekening hal-hal yang tidak diinginkan. Jaga nih di situ sehingga di bank ini ada yang namanya KYC tadi akan di video call. Oh benar nih yang punya KTP yang melakukan apply ini adalah orang yang sama. Kayak gitu. Jadi setelah dia login, kemudian muncul ya yang namanya rekening. Setelah itu di-approve, akhirnya nasabah terbentuk rekening, ter-create rekening. Nasabah akan dikirim juga dengan yang namanya user sama password. Pergi ke alamat emailnya yang terdaftar tadi, yang didaftarin tadi, sama ke nomor handphone. Nah, setelah itu nasabah baru aktif untuk mobile banking apps-nya tadi. Nah, dari situ nasabah bisa melakukan apa aja, bisa melakukan apply kayak penempatan deposito, apply kartu kredit, kemudian apply yang produk-produk lain, itu bisa dilakukan lewat apps tersebut, termasuk bertransaksi yang namanya reksadana, obligasi, bank assurance, itu semua bisa dilakukan dari apps tersebut. Kayak gitu. Terus kalau Clear misalkan anak seusia kita gini bisa nggak Bu untuk ini di Grace ini maaf, aplikasi? udah punya KTP? Belum. Kalau belum punya KTP, terus terang aja bisa. Seperti Grace ini untuk masuk ke dalam apps-nya atau bergabung menjadi nasabah OCBC. Tetapi harus ada wali, dalam hal ini orang tua, sebagai beneficial owner namanya atau BO. Itu yang bertanggung jawab karena dianggap bahwa belum belum ber-KTP itu kan belum cukup umur untuk mengendalikan atau bertanggung jawab terhadap transaksi-transaksi yang dia lakukan, sehingga masih perlu pendampingan dari orang tua. Nah, berarti nanti yang login awal itu adalah orang tuanya. Anak nanti akan disusulkan setelah orang tua berhasil melakukan pembukaan rekening. Setelah itu nanti baru anak di-apply-kan dari akun orang tua. Nah, setelah itu baru nanti anak ini akan bisa nih login pakai user password sendiri dari rekening tersebut. Itu bisa. Terima kasih Dari sini Bu. sama-sama. Oke. Untuk pertanyaan mendasar Bu, operasionalnya Bank OCBC itu gimana Bu? Jam berapa sampai jam berapa? Terus hari-harinya aktifnya itu kapan? Kalau untuk Bank OCBC sendiri, kita aktif di jam dan hari kerja umum ya. Artinya kita tidak ada Sunday banking. Sunday banking ini kan biasanya bank yang melakukan pembukaan di Sabtu Minggu. Itu OCBC ada, cuma di cabang tertentu yang istilahnya di FFG atau yang berada di mall-mall. Saat ini hanya ada di Surabaya, di CW, itu untuk FFG-nya. Selain itu, secara umum Bank OCBC beroperasional dari hari kerja jam operasional 8 sampai dengan jam 3. Tapi itu untuk jam operasional layanan nasabah. Tetapi untuk jam kerja Bank OCBC sendiri itu dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Harinya hari Senin hingga hari Jumat. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira itu apa jaminan keamanan dari Bank OCBC jika terjadi sesuatu dengan rekening atau biaya dari nasabahnya? Oke, gini, Bank OCBC ini kan kita bank ini ya, induk kita, basic kita itu di Singapura. Jadi secara sekuritas kita pastinya sudah sangat-sangat aman. Cuma kita sebenarnya juga tidak bisa menggaranti 100% bahwa rekening itu tidak ada potensi untuk dilakukan hack seperti yang saat ini lagi marak. Nah, tetapi kita sering banget nih mengedukasi kepada nasabah bahwa
kalau jangan sampai kita melakukan pembukaan terhadap link-link yang dikirim tidak jelas seperti APK, kemudian yang hal-hal seperti itu. Nah, tapi Bank OCBC pun sebenarnya juga sudah memberikan sekuritas keamanan lagi dari sisi apps-nya. Kenapa? Karena dalam hal ini, misal nih, hacker ini sudah berhasil mendapatkan data dari nasabah kami. Dia berusaha untuk login di apps lain. Nah, itu yang sudah dipagari sama OCBC. Bank OCBC ini apps-nya hanya bisa diloginkan maksimal di 2 handphone. Nah, yang handphone pertama, ini kalau pastinya handphone utama ya. Kemudian nasabah ini mau login di handphone kedua. Ini sekuritasnya harus ada izin ke handphone utama. Jadi harus login barengan, kemudian ada izin yang mana ketika di handphone utama diklik setuju, baru login di handphone kedua ini berhasil. Sehingga ini sekuritas tambahan dari Bank OCBC ketika hacker itu mau masuk di apps lain, kalau tidak dapat izin dari handphone utama, itu tidak akan pernah bisa. Nah, itu salah satu sekuritas yang kami berikan kepada nasabah. Kemudian dari sisi penjaminan, simpanan, Bank OCBC ini salah satu bank yang sangat patuh terhadap aturan pemerintah. Sebagai contoh di sini, bank ini kan kalau untuk produk simpanan koneksi sama yang namanya jaminan LPS. Bank OCBC ini produk bank murninya tidak pernah jual di atas LPS, sehingga ketika nasabah itu ikut produk Bank OCBC yang mana dia ikut ke dalam penjaminan, maka akan dipastikan semua sesuai dengan ketentuan, sehingga amit-amit jika terjadi sampai banknya terjadi sesuatu, misal likuidasi atau kolaps, maka simpanan nasabah ini pasti diikutkan ke dalam dan masuk ke dalam kriteria penjaminan LPS. Itu untuk yang sisi produk banknya. Nah, kemudian produk yang tidak dijamin LPS, kita yang jual produk off balance sheet yang seperti saya sebutkan tadi, seperti yang reksadana, obligasi, sama yang bank assurance, itu kan sebenarnya bukan produk jaminan LPS ya, karena itu kita sebagai dealer aja atau agen penjual aja, bukan produk bank. Itu pun kami sudah sangat memfilter dari produk-produk itu bahwa yang kita jual ke nasabah ini adalah produk yang underlying-nya di dalam investment itu adalah produk yang aman. Contoh aja seperti obligasi pemerintah, meskipun tidak dijamin sama ORI, suku FR, itu meski tidak dijamin sama pemerintah, meski tidak dijamin sama LPS, tapi produk owner-nya pemerintah langsung. Itu sebagai salah satu contoh dari obligasi. Kemudian sekuritas dari sisi reksadana, kami kerjasamanya itu sama MI-MI yang sudah memiliki kapabilitas yang cukup mumpuni di bidangnya, dan itu kita sudah MI yang ini ya standar internasional, MI-nya yang sudah MI luar punya. Jadi saya rasa sih dana kelolaan cukup besar dan potensi untuk gagal bayar dari reksadananya itu juga cukup kecil. Kemudian bank assurance kita juga tahu kerjasamanya hanya dengan Allianz yang perusahaan notabene udah perusahaan besar juga, dan grup kita sendiri bank assurance Great Eastern itu juga sudah sangat ini istilahnya perusahaan yang besar di bidangnya. Kayak gitu sih, sehingga sebenarnya nasabah ini tidak perlu khawatir masalah sisi keamanan dari apps-nya, kemudian sisi keamanan dari risiko atas penempatannya, itu kita sudah sangat-sangat concern di situ juga. Kayak gitu mungkin penjelasannya. Oke, di sini clear atau ada yang masih kurang? Sudah. Oke. Sudah Bu. Kalau gitu terima kasih Bu sudah bersedia untuk diwawancara. Oke, sama-sama. Ini sukses semua ya buat teman-teman di sini. Apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa membantu tugasnya, dan next bisa memotivasi untuk belajarnya teman-teman semua. Dan kalau misal ada pertanyaan lanjut, atau mungkin ada hal yang saya jelasin di sini kurang, atau apa, bisa chat kok Mas Ian, silahkan. Ya, makasih banyak Bu. Makasih Oke. Bu. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak.
sudah mau meluangkan waktunya. Oke, sukses Terima kasih. semuanya ya. Iya, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Siang. Makasih Bu, selamat siang. Sama. Ya, makasih Bu. Saya izin live ya. Iya, Bu. Iya Bu. Anjay. Wih.